Gak usah panjang lebar dan basa-basi, langsung saja kita sikat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Happy di First Diansah Channel. Di sini ada tempatnya orang happy, senang, susah, sedih, usil, jahil, gokil, kreatif dan semuanya. Sah. Senang sekali rasanya saya bisa kembali hadir dalam video ini untuk menyapa kalian semuanya. Di sini saya ucapkan terima kasih pada kalian semuanya yang sudah mensupport untuk channel ini. Terima kasih atas kontribusi kalian untuk menonton video ini. Semoga apa yang kalian lakukan itu nanti juga berlaku atau berbalik pada kalian semuanya. Oke, di video kali ini saya masih akan membahas seputar YouTube ya. Jadi di sini saya mungkin akan mengulik tentang 4000 jam tayang. Dalam dunia per-YouTubean itu syarat untuk monetisasi adalah diantaranya yang pertama adalah 1000 subscriber itu minimal, kemudian yang kedua adalah 4000 jam tayang. Mungkin banyak dari orang-orang yang terjun ke dunia YouTube itu menganggap bahwa untuk mendapatkan 1000 subscriber itu lebih mudah daripada mendapatkan 4000 jam tayang. Sebelum saya lanjutkan untuk tips dan triknya, di sini saya akan mengulas sedikit apa itu tentang jam tayang. Jadi di sini beda ya antara penayangan kemudian view sama jam tayang itu artinya adalah lain. Jadi gini, ketika kalian memiliki sebuah video dengan durasi 10 menit, ketika ada satu orang penonton yang menonton video kalian itu secara full selama 10 menit, berarti itu adalah jam tayang yang kalian peroleh. Padahal untuk monetisasi itu minimal adalah 4000 jam tayang selama setahun terakhir. Nah, jadi di sini artinya ketika kalian itu membuat sebuah video dengan durasi 2 jam, itu bukan berarti kalian itu akan mendapatkan jam tayang sebanyak 2 jam. Ketika para penonton itu menonton video kalian dengan cara di skip-skip, maka di situ untuk jam tayang yang kalian peroleh juga tidak akan bisa maksimal. Nah, seperti biasa jangan lupa untuk selalu mensupport channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe sehingga channel ini makin berkembang dan tentunya saya lebih giat dan semangat untuk memberikan tips, trik, dan tutorial untuk kalian semuanya yang gokil. Gak usah panjang lebar dan basa-basi, langsung saja kita sikat. Oke, jadi di sini yang saya sampaikan itu adalah pendapat atau opini menurut saya dan ini mungkin bisa kalian jadikan sebagai referensi untuk kalian sebelum kalian memulai karir di dunia YouTube. Jadi di sini sangat perlu diperhatikan oleh kalian yang baru akan terjun ke dunia YouTube sehingga kalian nanti juga untuk memperoleh 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, di situ kalian akan mengalami yang namanya kemudahan ya. Jadi di sini saya akan menyampaikan beberapa ide konten yang mungkin cocok atau sesuai dengan kalian yang menonton ini. Kemudian kalian jadikan sebagai konten dalam channel kalian sehingga nanti untuk memperoleh 4000 jam tayang itu akan lebih mudah. Ingat, cara yang saya sampaikan dalam video ini adalah cara yang alami. Jadi di sini saya tidak akan membuat sebuah konten dalam channel saya itu dengan cara yang instan dan dengan cara yang curang. Jadi di sini saya lebih cenderung untuk memberikan motivasi kalian kepada para YouTuber pemula sehingga nanti channel kalian itu benar-benar ketika dia naik itu bisa sukses dan benar-benar memiliki fondasi yang sangat kuat, bukan dengan cara instan. Oke, ide konten yang pertama adalah film. Jadi jika kalian itu suka membuat film, kalian suka membuat skenario, kalian suka mengarang cerita, di situ kalian bisa tuangkan ke dalam video konten YouTube kalian. Jadi di sini misalkan kalian itu masih single fighter ya, jadi YouTuber seorang diri, maka kalian juga bisa saja membuat film. Nah, mulai saja dari film-film pendek. Misalkan video dengan durasi 2 menit atau 5 menit kayak gitu. Jadi kalian silahkan bisa membuat skrip, skenarionya dan lain sebagainya. Kenapa saya memilih konten film? Jadi di sini ketika orang itu menonton film, saya yakin mereka pengen tahu alur cerita atau isi yang akan disampaikan dari film tersebut. Jadi menurut saya itu orang ketika menonton itu tidak akan skip ya nontonnya. Jadi dia akan menonton dari awal sampai akhir, dia mengikuti suasananya, kemudian juga pemilihan aktor aktrisnya dan lain sebagainya. Nah, jika kalian itu masih single fighter ya, jadi YouTuber seorang diri, maka di situ kalian bisa memulainya dengan membuat film-film yang pendek. Mungkin kalian bisa membuat narasi cerita yang ada dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kehidupan rumah tangga. Jadi kalian bisa membuat sebuah video dengan durasi 2 menit, 3 menit, dan lain sebagainya. Intinya nggak usah panjang-panjang. Kalau terlalu panjang, itu nanti penonton juga akan merasa boring atau bosan. Dalam hal ini, ketika kalian memilih jenis konten film, maka tentunya kalian harus memperkuat basicnya dulu, yaitu tentang skenario, apa itu skrip, kemudian apa itu tentang penokohan, sudut pandang, dan lain sebagainya. Kemudian juga
pengambilan video, cara mengambil dari kameranya bagaimana dan lain sebagainya. Itu harus juga sangat diperhatikan karena itu yang akan menentukan kualitas dari film yang kalian buat. Jika video yang kalian buat itu menarik dan menghibur, saya yakin orang itu kalau nonton tidak akan skip video kalian. Kemudian yang kedua itu adalah ide konten jenis alur film. Jadi di sini kalian semacam menceritakan sinopsis dari film tersebut. Banyak orang itu ketika menonton film, mungkin film dengan durasi yang cukup lama, maka di situ orang kadang malas atau mungkin karena disebabkan oleh dia nggak punya waktu untuk menonton secara sepenuhnya. Maka di situ ketika orang akan mencari isinya atau pengen tahu jalur ceritanya seperti apa, maka di situ alur cerita yang akan menjawab semuanya. Jadi di situ ketika kalian membuat sebuah konten tentang alur cerita film tadi, saya yakin juga ini menurut saya itu tidak akan di skip ya. Orang akan menonton secara keseluruhan karena mereka memang membutuhkan itu. Mereka pengen tahu detailnya seperti apa cerita yang ada dalam film tersebut. Oke, jadi di sini menurut saya ide konten jenis alur cerita film itu sangat cocok dan pas untuk kalian para YouTuber pemula yang ingin memperoleh 4000 jam tayang secara cukup cepat. Kemudian ide konten yang ketiga adalah deskripsi dan sejarah. Di sini yang saya maksud untuk deskripsi atau sejarah itu bukan sejarah pelajaran pada sekolah-sekolah, tetapi sejarah misalkan kalian bisa membuat sebuah konten, misalkan ada suatu tempat rekreasi atau mungkin ada tempat bersejarah atau mungkin tempat-tempat tertentu yang terkenal. Di situ kalian bisa menjelaskan atau mendeskripsikan tentang sejarah berdirinya. Jadi misalkan kalian membuat asal-usulnya, kemudian kalian menceritakan letak geografisnya di mana, kemudian sejarah munculnya, sejarah dibangunnya itu seperti apa. Nah, itu saya kira cukup bagus untuk mendapatkan 4000 jam tayangnya. Nah, untuk alasannya kurang lebih juga sama. Ketika orang itu akan mencari tahu, dia ingin mengetahui asal-usul sebuah tempat misalkan, atau mungkin cerita berdirinya bagaimana, sejarahnya bagaimana, kemudian deskripsinya seperti apa, otomatis orang itu dia akan pengen banyak tahu seluruh informasi tentang benda-benda atau tempat wisata yang akan mereka cari. Jadi di situ misalkan ada orang ingin berkunjung atau berlibur ke suatu tempat, maka biasanya orang itu ketika mereka berangkat ke tempat tersebut, maka dia akan mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan tempat tersebut. Nah, di sini otomatis dong mereka nggak mungkin nonton videonya di skip, pasti mereka akan nonton secara full. Ya mungkin ketika mereka skip itu nggak banyak-banyak amat kayak gitu. Nah, selanjutnya ide konten yang keempat itu adalah ide konten tentang tutorial. Nah, di sini kalian bisa membuat sebuah tutorial, entah apapun itu tutorialnya, bisa mungkin tutorial yang berkaitan sama IT atau mungkin software-software yang ada di komputer atau PC. Kemudian tutorial juga untuk tutorial memasak, misalkan tutorial cara memancing, tutorial cara belajar efektif, kemudian juga misalkan tutorial untuk berburu dan lain sebagainya. Jadi di sini kalian lebih luas ya kesempatannya, itu bisa kalian sesuaikan dengan apa kemampuan kalian yang ada. Jadi di sini ketika kalian itu mahir menggunakan software-software yang ada dalam komputer atau PC, maka di situ kalian bisa membuat tentang tutorial. Misalkan tutorial untuk menggunakan software CorelDRAW atau Adobe Photoshop atau mungkin software-software yang lainnya. Ketika kalian mampu membuat sebuah tutorial, kemudian tutorial yang kalian buat itu sangat praktis, simple, dan mungkin durasi dalam video yang kalian buat, video tutorial tersebut itu dalam durasi yang cukup singkat tetapi bisa menjawab keluh kesah atau kendala permasalahan para penonton, maka di situ saya yakin penonton akan lebih memilih konten atau video kalian. Intinya untuk video tutorial ini harus bisa menjawab apa yang diinginkan oleh para penonton. Sebagai contoh, misalkan sekarang ini dalam kondisi atau dalam masa pandemi, di sini banyak orang yang membutuhkan atau memerlukan sebuah masker. Nah, di sini kalian juga bisa mungkin membuat sebuah video tutorial cara untuk membuat masker. Tentunya di situ kalian harus inovatif dan kreatif. Di situ kalian bisa memanfaatkan barang-barang yang tersedia di sekitar kalian. Misalkan di situ kalian punya kain kain sisa dari pembuatan baju atau apapun itu, intinya kain, kemudian kalian jahit
Jika kalian memiliki mesin jahit, maka dijahit pakai mesin jahit, atau jika tidak, itu kalian bisa menjahitnya dengan tangan. Kemudian juga masker yang kalian buat itu mungkin karena sudah kalian modifikasi, itu untuk dipakai itu bisa lebih mudah kayak gitu. Biasanya masker dipasang di telinga, kemudian mungkin kalian akan menemukan atau kalian membuat inovasi tentang masker yang baru seperti itu. Nah, di sini saya juga yakin ketika kalian membuat video atau konten tentang tutorial, maka orang yang menonton video kalian itu rata-rata pasti menonton secara full ya. Misalkan ada skipnya itu ya dikit, jadi nggak terlalu yang skip langsung banyak kayak gitu. Karena memang mereka, para penonton itu membutuhkan informasi yang kalian buat atau informasi yang ada dalam video tersebut. Dan ide konten yang terakhir yang akan saya sampaikan dalam video ini adalah ide konten jenis review. Jadi di sini kalian bisa melakukan review terhadap sebuah produk atau barang. Nah, di sini pesan saya kepada kalian ketika kalian membuat sebuah review terhadap suatu barang, maka di situ perlu kalian perhatikan adalah cara untuk pengambilan gambar atau footage atau mungkin angle-angle-nya ya, sudutnya ketika kalian merekam produk yang kalian buat. Ambil dengan sudut yang menarik sehingga penonton itu akan lebih matanya segar ketika melihat video kalian. Kemudian juga ketika kalian mereview itu kalian juga harus memperhatikan cara kalian menyampaikan reviewnya. Jadi sampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, kemudian mungkin bahasa yang lebih santai ya. Lebih santai, bisa dinikmati penonton seperti itu. Dengan begitu penonton akan enjoy dan relax ketika menonton video review tentang sebuah produk yang kalian buat. Di sini kalian bisa melakukan review terhadap berbagai jenis produk, misalkan kamera, smartphone, kemudian juga PC atau laptop, kemudian juga barang-barang yang ada di sekitar kalian seperti TV, kemudian setrika dan lain sebagainya. Intinya kalian harus membuat review produk itu semenarik dan sejelas mungkin sehingga penonton itu nyaman ketika melihat video kalian. Nah, sebagai referensi kalian bisa melihat channel-channel orang yang mereview produk dengan sangat bagus menurut saya ya. Kalian bisa menonton channelnya Gadgetin ya. Gadgetin itu dia review tentang smartphone atau alat-alat elektronik ya, khususnya smartphone, kemudian juga mungkin berhubungan sama PC atau komputer. Nah, di sini kalian juga bisa mengunjungi atau menonton channel dari Tim Tuan, yaitu channel dari Chandra Leo. Di situ untuk mereview sebuah produk itu disajikan dengan sangat bagus sekali, baik itu cara pengambilan videonya ataupun penjelasannya. Jadi paling tidak ketika kalian belum memiliki peralatan atau perlengkapan untuk membuat video yang seperti itu, tapi paling tidak kalian menonton video-videonya, cara-cara pengambilan videonya seperti apa, cara menjelaskan supaya menarik itu seperti apa, itu bisa kalian jadikan sebagai referensi ya. Kalian paling tidak punya referensi seperti itu. Kemudian juga kalian bisa menonton channel-channel lain, kemudian nanti kalian gabungkan atau matchkan. Kemudian kalian sampaikan untuk video konten review kalian itu sesuai dengan diri kalian masing-masing. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk pembahasan ide konten yang mungkin cocok dan pas untuk kalian para YouTuber pemula yang baru akan terjun atau berkarir di dunia YouTube. Jadi di sini kalian bisa menjadikan sebagai referensi apakah kalian akan memilih ide konten tentang film, kemudian juga yang kedua adalah alur cerita film, yang ketiga adalah tentang deskripsi dan sejarah, yang keempat adalah tentang tutorial, atau yang terakhir yang saya sampaikan ini tadi adalah tentang review sebuah produk. Jadi di situ kalian bisa memilih salah satu. Jika kalian memilih salah satu, itu nanti seperti yang saya sampaikan di video-video lainnya, di situ kalian membuat konten atau video dalam satu channel itu diusahakan satu jenis konten. Nah, mungkin dari yang menonton video ini itu tidak semuanya sesuai dan cocok dengan apa yang saya sampaikan. Mungkin jika ada dari kalian itu yang sesuai atau cocok dengan 5 hal atau 5 ide konten yang saya sampaikan ini, kalian bisa langsung segera eksekusi dan memulainya. Ingat, ketika kita nge-YouTube itu nggak usah ribet, nggak usah banyak basa-basi, nggak usah mikirin uang dulu, tapi kita harus punya prinsip, yaitu adalah mulai saja dulu.
Oke, terima kasih saya ucapkan pada kalian semuanya yang sudah menonton video ini dari awal sampai dengan akhir tanpa di skip. Semoga bermanfaat untuk kita sekalian. Dan tentunya ketika kalian setelah menonton video ini itu bisa segera bergerak, segera memulai untuk menentukan jenis konten apa yang akan kalian sajikan dalam channel YouTube baru kalian. Jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian sehingga teman-teman kalian itu juga mendapatkan manfaat dari video ini. Dan juga jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, kemudian nyalakan tombol lonceng notifikasinya sehingga ketika saya upload video baru tentang tips, trik, dan tutorial untuk kalian semuanya, kalian tidak akan ketinggalan info-info menarik dari saya. Akhirnya saya Happy undur diri, sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye.